Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Helin Hartati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi kelas bersama rekan sejawat saya, Bu Kenny. Selamat siang Bu Kenny, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Helin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nantinya Bu Kenny melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kita akan melakukan proses supervisi di kelas itu. Ya. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas agar nantinya Bu Kenny bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Baik Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Kenny terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Yang pertama kaitannya dengan tujuan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Bu Kenny rencanakan ini? Baik Bu Helin, untuk tujuan dari pelaksanaan kegiatan bermain dan belajar kali ini yaitu anak dapat mengenal wayang berdasarkan bentuk, jenis, dan bahan pembuatannya, serta anak-anak bisa menghargai, menghormati, dan menyukai kesenian dan kebudayaan yang ada di daerahnya sendiri, khususnya di Jawa Tengah. Ya. Jadi itu ya tujuan utamanya pembelajaran yang Bu Kenny buat. Ada anak dapat mengenal wayang berdasarkan jenisnya dan berdasarkan bahan yang akan dibuat wayang, serta menunjukkan rasa cinta kepada budaya wayang, terutama budaya Jawa Tengah. Terus bagaimana area pengembangan yang akan dikembangkan pada rencana pembelajaran Bu Kenny? Baik, pengembangan yang ingin saya capai pada kegiatan kali ini yaitu bidang pengetahuan dan keterampilan. Ada dua bidang pengembangan berarti ada pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Nah, kemudian yang ingin saya dengar yaitu atau yang ingin saya ketahui rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran itu terkait strategi, model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran yang akan diterapkan Bu Kenny di dalam kelas nantinya. Iya, baik. Untuk strategi saya mau menggunakan rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan saya akan membaginya berdasarkan kelompok sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Untuk model pembelajarannya akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, karena kita nanti dalam kegiatan bermain dan belajar akan membuat wayang. Oh iya, bagus sekali ya strategi yang akan diterapkan Bu Kenny tadi. Pembelajarannya berdiferensiasi, terus anak-anak akan dibagikan menjadi kelompok, berdiferensiasinya akan diintegrasikan ke pembelajaran sosial emosional dan berbasis proyek ya. Terus untuk media pembelajaran yang akan digunakan Bu Kenny apa saja? Ya, baik Bu Helin, untuk media pembelajarannya tentu saja karena kita akan memberikan pengetahuan tentang wayang, maka saya akan menggunakan alat peraga berupa wayang kulit. Kemudian untuk praktek atau proyeknya kita akan membuat bentuk wayang dengan menggunakan bahan kertas. Jadi nanti kertas ya, anak-anak akan membuat bentuk wayang kulit dengan cara memutih menempel dengan media atau bahannya kertas. Sekali itu rencananya. Kira-kira
rencana pembelajaran yang Ibu buat ini akan dilaksanakan kapan, Bu? Insya Allah untuk kegiatan belajar dan bermain yang sudah saya rencanakan ini akan kami laksanakan pada hari Rabu, Bu, ya, di minggu terakhir. Oke, baik sekali. Jadi rencana yang Ibu buat akan dilaksanakan di minggu terakhir, Iya. minggu ke-11. Baik ya, nanti saya akan datang ke kelas Bu Kenny untuk mengawasi dan melakukan observasi pembelajarannya, untuk mencatat apa saja hal-hal yang ada dalam pembelajaran Ibu. Setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita akan dilanjutkan untuk percakapan yang selanjutnya adalah percakapan pasca observasi, begitu ya, Bu? Ya, baik. Sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira dari percakapan hari ini itu apa yang sudah Bu Kenny dapatkan? Ya, berdasarkan percakapan kita hari ini, saya bisa ada gambaran apa yang harus saya persiapkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah saya susun. Ya, terima kasih Bu Kenny atas waktunya, sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya di pasca percakapan pra observasi ini, dan sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas besok ya, Bu ya. Iya. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu lagi di hari besok di observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Kenny, selamat siang. Sama-sama Bu Elin, selamat siang. Bareng-bareng, 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Quraish illahim rihlatash syita'i wasyarif falyaqudu rabba hadzal bait alladzi ad'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mesti mau membacakan buku cerita. Coba anak-anak lihat, ada gambar apa di buku ini? Gambar apa? Selain wayang ada gambar apa? Anak. Anak-anak pernah melihat wayang yang seperti ini? Nah, namanya wayang apa ya? Kalau anak-anak tahu? Wayang apa? Boleh, kata Mas Rafif ini wayang boleh. Bu Guru bacakan judul ceritanya ya. Oke, judulnya adalah wayang kesayangan Gilang. Oke, apa judulnya? Wayang kesayangan Gilang. Nah, kita buka halaman yang pertama. Gilang sangat suka dengan wayang. Oke, oh ini namanya Gilang. Gilang suka dengan apa? Wayang. Ia memiliki banyak wayang golek maupun wayang kulit. Nah, ternyata ada wayang golek. Nah, dari cerita di dalam buku ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Apa selain wayang? Pesan-pesannya di sini ada apa? Ketika kita menggunakan mainan teman-teman yang lain harus hati-hati. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Dan kalau ada teman yang meminta maaf, apa yang harus kita lakukan? Kalau temannya berbuat salah, kemudian sudah meminta maaf, yang harus kita lakukan apa, Mas Angga? Hah? Nek Bu Guru salah sama Mbak Mila, kemudian Bu Guru sudah meminta maaf sama Mbak Mila. Mbak Mila yang dilakukan apa? Memaafkan. Nah, hari ini Bu Guru punya apa ini? Siapa yang pernah melihat benda seperti ini? Di mana? Oh, di Kalioso. Di Kalioso. Waktu aja kesenian wayang, nggih. Namanya wayang kulit. Nah, di sini Bu Guru akan memperkenalkan. Bu Guru punya dua, nggih. Mas David, ini namanya apa? Wayang. Bu Guru ada dua kelompok wayang. Yang ini namanya Pandawa. Pernah mendengar kata Pandawa? Nah, Pandawa itu ada 5, nggih. Yang pertama itu namanya Yudhistira. Nggih, ini namanya Yudhistira. Ini anak yang pertama. Kemudian ada Bima yang tinggi besar. Kemudian ada lagi namanya Arjuna. Ini yang jago memanah. Kemudian yang kembar namanya Nakula dan Sadewa. Siapa yang kembar namanya? Nakula dan Sadewa. Kemudian ada satu kelompok lagi. Kelompok yang seperti ini. Pernah anak-anak melihatnya? Anak-anak pernah melihat? Pernah. Siapa yang tahu ini sebutannya apa? 4 tokoh ini. Oh, ada Semar. Ya, ini namanya Semar. Oh, ini Bagong. Ini Bagong.
punto kok punto. Puno. Kalau tadi yang 5 namanya Pandawa. Yang 4 ini namanya Punokawan. Pernah mendengar istilah Punokawan? Pernah. Halo Mas Aldi. Siapa 4 tokoh ini? Julukannya adalah Punokawan. Yang 5 tadi siapa namanya? Pandawa 5. Ini setelah tadi Bu Guru memperkenalkan tokoh-tokoh wayang, hari ini kita akan belajar membuat wayang. Dari bahan apa ini? Dari bahan kertas sampul. Nanti gambar wayang ini digunting yang rapi. Satu anak menggunting satu gambar. Kemudian kalau sudah selesai, ini Bu Guru menyediakan apa Mas? Ketik es krim gunanya untuk apa? Nah, sebagai penyangga dari gambar wayang tadi, agar nanti bisa kita mainkan setelah selesai digunting. Oke? Ada lem. Nanti untuk merekatkan stik es krim dengan gambar. Nanti satu-satu digunting yang rapi, kemudian ditempelkan seperti ini. Nanti wayangnya jadi seperti ini. Anak-anak bisa? Siap? Siap. Nanti anak-anak boleh duduk berkelompok. Ada 1, 2, 3. Bu Guru sudah sediakan perlengkapannya. Anak-anak tinggal mengambil alat-alatnya. Guntingnya diambil sendiri-sendiri di tasnya masing-masing. Alka ambil gambar suatu. Ini guntingnya digunting. Kaos kakinya boleh bisa. Ambil satu gambar, kemudian digunting. Enggak mau yang itu kok? Ambilnya yang ada di kelompoknya masing-masing, enggak ambil di tempat lain. Gawe ngelem stik niki bae, ngono ora semangat pakai, ora semangat. Nek kok keren ki. Semuanya wayangnya. Tugas anak-anak yang selanjutnya, kita akan bermain menghitung huruf vokal sesuai dengan nama wayang yang anak-anak gunting tadi. Ya, huruf vokal itu apa saja? Kemudian I. Nah coba diperhatikan gambarnya. Ada huruf A-nya, ada I-nya, ada U-nya, ada E-nya, ada O-nya, ada. Bu Guru lah nek B dihitung boten. Nek B dihitung boten. Dihitung tidak? Tidak. Yang kita hitung kali ini adalah huruf vokal. Berarti A, I, U, E, O saja. Nah, sekarang coba punya Mbak Akila dulu diperlihatkan sama teman-teman. Ada huruf apa? A sama O. Nah, punya Mbak Akila ini nama wayangnya wayang Bagong. Nah, di wayangnya Mbak Akila huruf vokalnya ada berapa Mbak Akil? Ada 2. Huruf apa dan apa? A dan O. Punya Mbak Akil 2. Coba sekarang Abra perlihatkan sama temannya. Nah, wayang Abra namanya Petro. Siapa? Petro. Ayo, Petro. Podon di le. Nah, ini namanya Petro. Huruf vokalnya ada berapa, Petro? P. Ini apa? P.
dan E dan U. Ada berapa? 2. Huruf E dan huruf U. Oke, coba Rafa. Halo Nana. Kalau tadi wayangnya anak-anak terbuat dari apa? Kertas. Bu Guru punya wayang yang terbuat dari kulit. Nah, Bu Guru, bagaimana cara memainkan wayang? Nah, seperti ini. Ini ada bagian tangannya untuk menggerakkan. Ya, kalau wayangnya pengen menari, nah ini ting 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 ting. Nah, seperti ini kan? Nah, sekarang anak-anak gantian coba satu-satu tapi tidak rebutan ya, karena wayangnya cuma sedikit. Nah, Rafa dulu. Kemudian ini Mbak Nana boleh mencoba. Bergantian nanti ya. Coba nanti bergantian. Kalau satu sudah selesai, gantian sama temannya. Sebentar. Ya, sebentar. Besok hari apa? Hari Kamis. Anak-anak besok mau Bu Guru ajak bermain masih dengan topik wayang. Kalau tadi membuat wayang, memperagakan cara bermain wayang, kemudian menghitung huruf vokal nama-nama wayang. Kalau besok anak-anak akan Bu Guru ajak mengurutkan gambar wayang dari ukuran yang terkecil ke ukuran yang kalau dari kecil ke apa? Ke besar. Mas Arfan, mengurutkan ukuran kalau dari kecil ke apa? Ke besar. Dia besok bermain mengurutkan gambar wayang dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian mencocokkan gambar wayang dengan bayangannya. Kemudian mengelompokkan wayang berdasarkan jenis-jenisnya. Siapa yang besok mau belajar bersama Bu Kelly? Mas Adi besok mau belajar tidak? Belajar. Semangat ya. Semangat. Sampai ketemu lagi besok pagi. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah selesai sudah semua tugas dari Bu Guru. Kerjakan sepenuh hati, bintang 4. Tundukkan kepala, berdoa sesudah belajar. Bagaimana sikap berdoa? Sikap berdoa sehat. Yuk tangannya dilipat. Arfan, berdoa sesudah belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
belajar bersama anak hari ini. Bu Guru ada salam. Anak-anak juga minta maaf. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada yang mengucapkan salah, anak-anak wajib membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Helin Harkati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan sejawat saya Bu Keni Supektif beserta pengajar praktik CGP Angkatan 9 Bu Isti Aja. Selamat siang Bu Is. Selamat siang Bu Keni. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Keni, Bu Is? Alhamdulillah. Ya, Sehat. baiklah Bu Keni, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Keni terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah saya laksanakan pembelajarannya oleh Bu Keni di hari Rabu kemarin, di mana tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kalian lakukan di kelas. Baiklah untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Keni terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Keni lakukan di kelas? Baik, terima kasih Bu Elin atas pertanyaannya. Perasaan saya yang pertama tentunya agak tegang ya, karena tidak terbiasa kegiatan belajar mengajarnya di kelas itu. Ada yang menunggui, kemudian ternyata Bu Helin melakukan observasi. Tentu saja awal-awalnya merasa agak tegang tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan cukup baik dan lancar sampai akhir kegiatan selesai. Alhamdulillah ya, Bu Keni sudah mampu mengatasi ketegangan yang Bu Keni hadapi saat kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dirasa Bu Keni cukup baik dan menjadi cukup lancar gitu ya. Bisa diceritakan kembali Bu Keni untuk area perkembangan yang Bu Keni lakukan di kelas, kemudian langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang Bu Keni lakukan dalam pembelajaran di kelas kemarin. Baik, untuk tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran, tentu saja yang pertama-tama saya harus menyiapkan perangkat pembelajarannya yang terdiri dari RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian mempersiapkan instrumen untuk asesmennya apa saja yang akan saya gunakan, dan menata ruang kelas sesuai dengan area pengembangan yang akan disampaikan untuk dilaksanakan kegiatannya. Kemudian pada area pengembangannya saya ada dua, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan itu tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang macam-macam wayang
jenisnya dan dari bahan yang digunakan untuk pembuatan wayang, karena kebetulan kemarin topiknya adalah tentang wayang. Jadi harapan saya dengan kegiatan membuat wayang serta anak-anak mengetahui bahan-bahan yang digunakan, bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan wayang itu, anak dapat mempunyai rasa cinta terhadap budaya yang ada di tempat kita, khususnya wayang kulit yang sekarang sudah jarang ada. Itu bisa kita kenalkan kembali kepada anak. Kemudian untuk keterampilannya sendiri, saya mengajak anak-anak untuk mencoba membuat bentuk wayang dari bahan kertas dengan kegiatan menggunting dan menempelkan gambar wayang pada stik es krim. Berarti ini di tahapan persiapan pembelajarannya itu sudah mempersiapkan modul ajar dari RPP sampai instrumen asesmen gitu ya. Terus area pengembangannya mungkin ini menuju area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bu Kenny di area perkembangan yang sudah Bu Kenny sampaikan tadi, sejauh mana tingkat keberhasilan, apakah menurut Bu Kenny itu sudah berhasil atau belum? Baik, kalau menurut saya dari apa yang setelah saya lakukan, kegiatan tersebut sudah selesai kami laksanakan, itu saya simpulkan sudah cukup berhasil, berjalan dengan cukup baik. Namun demikian tentu saja masih ada beberapa kendala yang saya hadapi di kelas, dalam proses kegiatan bermain tersebut. Ya, berarti menurut Bu Kenny sudah berjalan cukup baik, namun Tetap sedikit masih ya, ada mengalami kendala. kendala. Okay? Ya. Kemudian kalau apa sih yang menjadi kendala menurut Bu Kenny dalam proses pembelajaran yang Bu Kenny laksanakan di kemarin? Kalau yang saya rasakan kemarin, kendala yang saya temui itu mungkin juga dialami oleh sebagian besar pendidik anak usia dini, di mana anak-anak itu tingkat konsentrasinya masih belum bisa lama fokus pada satu kegiatan. Nanti yang ini belum selesai sudah pengen pindah ke sana, atau anaknya ada yang semangat, ada yang kurang semangat, ada yang antusias, ada yang bahkan tidak mau, hanya mau pada satu kegiatan saja. Berarti menurut Bu Kenny itu yang menjadi kendala dari pembelajaran adalah dari murid Bu Kenny sendiri ya, terkait dengan kurang aktif atau kurang semangatnya anak tersebut. Nah, mungkin bukan hanya dari murid, tapi justru malahan dari gurunya. Mungkin saya pribadi dalam memberikan kegiatan bermain atau ragam serta media kegiatan yang digunakan masih belum bisa memenuhi keinginan anak-anak. Jadi ketika kendala itu muncul, mungkin karena saya yang memang masih kurang dalam menyajikan suatu kegiatan. berarti Bu Kenny juga sudah memiliki rencana tersendiri untuk bisa mengkondisikan atau merubah pengelolaan kelas menjadi anak lebih antusias atau lebih semangat dalam mengikuti kegiatan bermain. Nah, bagus sekali menurut Bu Kenny seperti itu untuk rencana kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, di mana Bu Kenny akan menambah media belajar dengan mungkin bisa ditambahkan dengan apa lagi selain metode pengelompokan atau apa, bisa ada rencana lain selain dengan menambah media belajar? Mungkin pengelompokan anak. Ya, anak kan ada yang aktif, ada yang menonjol di
auditorinya atau visualnya atau kinestetiknya. Nah mungkin itu dengan cara saya mengelompokkan, kita kita gali dulu anak-anak yang cenderungnya lebih ke auditori, kita kelompokkan, kemudian yang sama-sama lebih menonjol di visualnya juga kita kelompokkan menjadi satu, jadi nanti bisa mungkin lebih baik, mungkin seperti itu, termasuk dalam penambahan bahan ajarnya gitu ya, mungkin gitu. lebih banyak media pembelajarannya, mungkin ada lospadnya. Kemarin juga terlalu hanya itu saja, masih kurang maksimal ya. Tadi bagus sekali ya rencananya Bu Kelly untuk merubah kelas untuk pembelajaran selanjutnya, di mana Bu Kelly akan menambah lospad, akan mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya, auditori, visual ataupun kinestetiknya. Semoga dengan rencana yang akan Bu Kelly lakukan itu akan menambah semangat anak-anak dalam kegiatan bermain. Nah, untuk rencana yang akan dilakukan Bu Kelly itu akan dilaksanakan kapan? Baik Bu Helin, mungkin insya Allah akan dilaksanakan besok lusa. Ini nanti setelah ini saya akan melakukan refleksi kembali apa yang harus saya tingkatkan lagi, apa yang sekiranya memang perlu dibutuhkan, diadakan untuk meningkatkan kegiatan belajar dan bermain yang kemarin agar lebih baik lagi di hari yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Kelly. Rencananya Bu Kelly akan segera diterapkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Saya akan menunggu kabar baik selanjutnya bagaimana perubahan terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya, kita bisa berbincang-bincang dengan Bu Kelly, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya pembelajaran yang Bu Kelly laksanakan akan lebih baik dengan akan mendapatkan apa menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih ya Bu Kelly atas waktunya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih, paling tidak melalui kegiatan seperti ini Bu Helin mengobservasi kegiatan belajar dan bermain saya bersama anak-anak di kelas, kemudian saya mendapatkan umpan balik, di samping saya bisa merefleksikan sendiri hasil kegiatan, saya juga mendapatkan banyak sekali masukan dari Bu Helin yang tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk keberhasilan kita semua dalam kegiatan pembelajaran dan bermain bersama anak di kelas. Terima kasih sekali. Bisa melaksanakan dengan baik ya Bu. Terima kasih. Amin. Ya, selamat siang Bu Kelly. Selamat siang Bu Helin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.